Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3H akan mempresentasikan hasil kerja kami merencanakan pembelajaran IPA sekolah dasar menggunakan model-model pembelajaran IPA yang inovatif. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya, Rika Aulia Nurrahmawati dengan NIM 20021011255. Teman saya, Indah Fitriani dengan NIM 20021011250 dan Wilda Alfian dengan NIM 20021011246. Model pembelajaran IPA SD yang inovatif. Yang akan kami bahas di dalam PowerPoint ini yaitu pertama, pengertian model pembelajaran IPA SD yang inovatif. Yang kedua, jenis-jenis model pembelajaran IPA SD yang inovatif. Yang ketiga, manfaat pembelajaran IPA SD yang inovatif bagi siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir, contoh penerapan pembelajaran IPA SD yang inovatif. A. Pengertian model pembelajaran IPA SD yang inovatif. Pengertian model pembelajaran IPA SD yang inovatif. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola umum pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi dasar belajar IPA. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Model pembelajaran IPA SD yang inovatif merupakan sebuah gambaran yang merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran IPA SD yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu sendiri atau secara mandiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Indah Fitriani. Model pembelajaran IPA SD yang inovatif memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. A. Model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran yang bersifat teacher center. Lebih lanjut, Arens dalam Trianto tahun 2012 menyatakan bahwa model pembelajaran langsung adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola bertahap. B. Pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Model pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru, memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Model ini dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, belajar berperan berbagai orang dewasa melalui pelibatan siswa dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi self-regulate learner. Selanjutnya C. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu siswa, adanya tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, dan evaluasi proses kelompok. Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan pembelajaran langsung. Model ini dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks dan lebih tinggi lagi. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu guru untuk mencapai tujuan model pembelajaran kooperatif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda.
Ya, selanjutnya manfaat pembelajaran IPA SD yang inovatif bagi siswa SD. Oke, next. Manfaat pembelajaran IPA SD yang inovatif bagi siswa SD. Manfaat pembelajaran IPA SD yang inovatif bagi siswa SD adalah sebagai berikut. 1. Dapat menumbuh kembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat dalam diri siswa secara alami tanpa adanya paksaan. 2. Mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran IPA di sekolah. Oke, next. Manfaat pembelajaran IPA SD yang inovatif bagi siswa SD yang ketiga yaitu membuat siswa memiliki keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan mandiri. Yang keempat, pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains dalam diri siswa bertambah, dan hal tersebut akan bermanfaat serta dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang D, contoh penerapan pembelajaran IPA SD yang inovatif. Oke, next. Contoh penerapan pada model pembelajaran langsung. Guru mendemonstrasikan perilaku yang hendak dicapai sebagai hasil belajar. Dengan begitu peserta didik dapat mengingat langkah-langkah yang dilihatnya dan kemudian ditirukan. Dapat dicontohkan seperti pada pengetahuan deklaratif dalam pembelajaran mengukur menggunakan penggaris. Siswa sangat membutuhkan bantuan dan arahan oleh guru. Cara menggunakan penggaris yang harus diawali dari nol dan peletakannya pun harus lurus. Yang kedua, contoh penerapan pada model pembelajaran berbasis masalah. Salah satu contoh model pembelajaran berbasis masalah adalah model inquiry. Inquiry berarti pertanyaan. Pemeriksaan penyelidikan, inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari dan memahami informasi. Strategi inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dapat disimpulkan, inquiry merupakan strategi untuk menciptakan siswa agar mampu menyelidiki suatu permasalahan untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya siswa mampu merumuskan hasil penemuannya. Yang C, contoh pada model pembelajaran kooperatif. Satu contoh misalnya siswa yang tidak pernah belajar pengurangan akan kesulitan bersaing dengan siswa yang berasal dari keluarga yang telah diajarkan teknik pengurangan oleh orang tuanya sendiri. Melalui pembelajaran tanpa persaingan pada pembelajaran kooperatif, diharapkan terjadinya peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Hal inilah yang mendasari pembelajaran kooperatif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.